Selanjutnya kaidah yang ke-11. Sekarang kita baca kaidah yang ke-11. Kaidahnya berbunyi, setiap huruf konsonan yang sepi dari huruf vokal dan harokat. Saya ulangi, setiap huruf konsonan yang sepi dari huruf vokal dan harokat, jika huruf konsonan tersebut terletak di awal kalimat, maka harus dibaca o atau pepet, dan jika terletak di akhir kalimat, maka harus dibaca sukun atau mati. Langsung ke contoh. Contohnya kelapa. Saya baca ulangi ya kaidahnya. Setiap huruf konsonan yang sepi dari maksudnya tidak kemasukan ya, atau tidak bersandingan dengan huruf vokal atau vokal dan harokat, jika huruf konsonan tersebut terletak di awal kalimat, maka harus dibaca e atau pepet, dan jika terletak di akhir kalimat, maka harus dibaca sukun atau mati. Contoh yang di awal kalimat. Contoh di awal kalimat, contohnya misalnya ini huruf kaf, huruf konsonan kaf. Misalnya gini tulisannya. Nah, ini ada huruf kaf ya, terletak di awal kalimat atau awal kata, dan huruf kaf ini sepi dari harokat dan huruf vokal a i u e o ya. Ini kan setelah huruf kaf ini kan huruf l, huruf lam, kan sama-sama huruf konsonan kan. Huruf kaf ini nggak ada harokatnya, dan setelah huruf kaf ini huruf lam yang sama-sama huruf-huruf konsonan, bukan huruf vokal. Nah, maka kalau huruf konsonan terletak di awal kalimat, tidak ada harokatnya, dan setelahnya ini kok sama-sama huruf konsonan, maka kaidahnya dibaca apa? Pepet atau dibaca e. Nah, maka dibacanya ke, terus ini la, ini pak, kelapa. Bisa dipahami ya? Contoh selanjutnya masih huruf kaf lagi. Nah, ini dibacanya apa? Huruf konsonan ya, huruf konsonan huruf kaf terletak di awal kata, tidak berharokat, nggak ada harokatnya, dan setelahnya ini bukan huruf vokal. Itu huruf mim kan sama-sama konsonannya. Maka menurut kaidahnya dibaca apa? Pepet seperti ini atau dibaca e. Berarti dibaca ke. Terus ini mi, ini ri, kemiri. Contoh lagi. Kalau ini dibacanya apa? Huruf konsonan terletak di awal kata ya, setelahnya nggak berharokat, dan huruf setelahnya juga sama-sama konsonan ya, sama-sama huruf ini huruf mati, maka dibaca o atau pepet ke, terus ini la, ini bu, kelabu. Terus contohnya lagi, ini ya, seperti ini ya. Ini huruf P ya, kan? P kan fa titik 3, nggak ada harokatnya, dan setelahnya ini bukan huruf vokal, sama-sama huruf konsonan. Maka ini bahasanya o, p, terus ini bisa dibaca lu, bisa dibaca lo. Karena ini huruf sebelum awu nggak ada harokat fathahnya, maka otomatis dibaca u. Berarti pelu, terus ini juga dibaca u lagi, ru, peluru. Kemudian contoh selanjutnya,
huruf konsonan di awal kata nggak ada harokatnya dan setelahnya juga sama-sama konsonan bukan huruf vokal, maka dibaca b. Terus ini na, ini lu, gampang. Ini contoh yang di awal, saya baca lagi ya. Setiap huruf konsonan yang sepi dari huruf vokal dan harokat, jika huruf konsonan tersebut terletak di awal kalimat, maka harus dibaca pepet, dan jika terletak di akhir kalimat, maka harus dibaca sukun atau mati. Dibaca mati. Lah kalau huruf konsonannya kok terletak di akhir kalimat, nggak berharokat, nggak bertemu huruf vokal, ya di akhir kalimat berarti kan di huruf paling akhir ya, huruf paling akhir. Kalau nggak berharokat ya otomatis ya sukun. Contohnya seperti ini. Nah, ini huruf konsonan terletak di akhir kalimat, nggak berharokat dan setelahnya nggak bertemu dengan huruf vokal. Yang mana ini huruf terakhir ya, pasti nggak bertemu dengan huruf vokal, maka otomatis dimatikan. Dibacanya paman. Kemudian contoh selanjutnya, ini sudah gampang ya, bacanya makan. Nah, huruf konsonan terletak di akhir kalimat, maka dimatikan. Kemudian contoh selanjutnya, nah, jan ini dimatikan. Contoh selanjutnya, l dimatikan. Pukul, huruf konsonan di akhir kalimat dimatikan, disukun. Kemudian maksudnya na, huruf konsonan di akhir kalimat dimatikan. Enam.